Nggih. Soalnya guru IPA-nya hanya 1 dan GTT itu. Oh, Kelas kecil, Pak, di tempat kami, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Artinya seperti tadi yang saya sampaikan, tidak harus satu mata pelajaran, satu rumpun, guru yang lain pun jadi nanti Bapak. Iya. Mulai lagi ya. Jadi pengawas kan guru binanya tidak hanya mapel sesuai dengan jenengan, semua mata pelajaran yang ada di sekolah itu akan menjadi guru bina. Ya mau tidak mau juga harus dikuasai semua. Ya. Kemarin dari Pak pengajar juga nggak ditentukan jumlahnya gitu, Pak. Kemarin malah ada yang berencana 3, ada yang 2, jadi 1 mapel sama, kemudian yang 1 mapel yang lain. Ada yang berencana gitu, Pak. Oke, monggo Pak. Artinya itu fleksibel saja, disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah masing-masing yang sudah direncanakan saja. Artinya Bapak Ibu nanti jangan sudah direncanakan beda lagi nanti malah kerepotan sendiri. Yang sudah direncanakan di awal, berapa guru itu nanti yang dilaksanakan. Hingga di schedule Bapak Ibu bisa berjalan dengan lancar. Pak, tambahan sedikit terkait dengan supervisi akademik. Ini untuk permasalahan saya di SMP 1 Kayen itu untuk media, Pak. Untuk media ini tempat saya kan masih kurang menguasai begitu, nanti akan saya berikan untuk Bintek. Sehingga di dalam pelaksanaan supervisi akademik ini apakah nanti disesuaikan dengan masalah itu, Pak, ini yang paling utama. Begitu. Mohon penjelasannya. Pak Swidarto, nanti kan ada 2 kegiatan. 1 pembinaan, supervisi akademik. Yang kedua, Bimlat. Nah, Bimlatnya Pak Swidarto mau menggunakan apa? Kan saya media pembelajaran, Pak. Ini sesuai dengan kekurangan di SMP saya, begitu. Ya, jadi kan ada 2. Ada 2, Pak, kekurangannya di tempat saya itu. Yang pertama adalah penggunaan media pembelajaran atau sarana pembelajaran itu. Yang kedua adalah di penilaian. Tapi saya pilih yang utama adalah pembuatan media pembelajaran. Ini yang berbasis IT. Itu nanti yang Pak Swidarto lakukan di kegiatan bimbingan dan pelatihan. Bentuknya Bintek. Iya, Pak. Tapi Bapak Swidarto kan punya kewajiban satu lagi untuk melaksanakan pembinaan dengan melalui supervisi akademik. Dibedakan antara pembinaan dengan bimbingan dan pelatihan. Karena memang di dalam tugas kepengawasan kita yang Bapak Ibu itu saya lihat memang praktek tugas pengawasan. Yang 1 bimbingan, yang 1 pembinaan. Nah, pembinaan inilah dilakukan melalui supervisi akademik. Beda nanti dengan Bimlat. Oke. Lah pembinaan, ada pemantauan. Ya, pemantauan diantaranya ya 8 standar itu nanti di dalamnya ada kegiatan PKKS, nanti pasti akan mencakup atau melibatkan unsur pemantauan 8 standar. Kemudian yang ketiga, bimbingan dan pelatihan. Bimbingan dan pelatihan. Nah, bimbingan pelatihan itu kan mau tidak mau memang diminta untuk praktek melakukan tindakan pengawasan dengan memberikan bimbingan dan pelatihan. Kalau Pak Swidarto bentuknya Bintek media pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada penilaian. Nah, penilaian itu ada penilaian kinerja kepala sekolah dan penilaian kinerja guru. Walaupun penilaian kinerja guru dilaksanakan oleh kepala sekolah, tapi ini kan kaitannya masih tetap dalam ranah penilaian. Nah, kewajiban 4 utama itu nanti masalah pengembangan keprofesian untuk PTS atau apa itu kan lain lagi. Itu hanya masuk di kompetensi Bapak Ibu. Tapi tugas utama Bapak Ibu sebagai pengawas kan 4 itu. 4 itu yang paling utama terkait dengan sekolah binaan. Makanya yang pertama di sekolah asal itu Bapak Ibu melaksanakan pembinaan melalui supervisi akademik.
Jadi Bapak Ibu nanti mencari guru yang ya kalau mata pelajarannya bisa sama enggak apa-apa. Tapi kalau tidak sama ya juga tidak apa-apa. Artinya memang Bapak Ibu akan memberikan satu pembinaan dari peningkatan kompetensi guru yang mungkin masalah pembelajaran yang nanti akhirnya di well-being-nya itu kan alurnya Bapak Ibu mencari beberapa guru yang akan dijadikan sebagai guru yang dibina. Tadi seperti tadi saya katakan yang pertama diundang ya mitra itu guru mitra tadi diundang kemudian jak ngomong-ngomong ditanya tentang kesulitan apa yang dialami ketika masalah pembelajaran. Nah, keluhan-keluhan itulah nanti ditampung. Nah, beberapa guru nanti coba dilihat RPP-nya. Setelah RPP-nya, Bapak Ibu lihat, kemudian besok diberi instrumen ini tadi. Instrumen tiga-tiganya ini diberikan Bapak Ibu. Jadi mulai dari instrumen yang pertama, pra-observasi. Yang dimaksud observasi pasti observasi pelaksanaan pembelajaran ini. Pra-nya di sini ada. Nah, ini diajak ngomong-ngomong dulu tentang ini. Ada salam pembuka, indikator yang saudara isikan apa saja, metode apa yang akan saudarakan, apa yang akan saudara gunakan, kemudian kenapa menggunakan metode itu, alat dan bahan apa, bagaimana tahapannya, persiapan tertulis apa yang saudara buat. Ini semuanya nanti akan kita rekap di samping ini, kemudian kita tuliskan semua. Kemudian bersamaan dengan itu kita berikan, dan nanti Bapak Ibu guru juga melihat ini yang dinilai selama observasi pembelajaran apa saja, biar mereka juga melihat jelas, ya, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti sampai penutup semuanya diberikan. Kemudian nanti Bapak Ibu setelah selesai ini format yang pasca observasi, tapi ini dilakukan setelah selesai pengamatan pembelajaran, dimintai refleksi lah istilahnya. Setelah membuka itu seperti apa, mereka diberikan kesempatan untuk mengungkapkan apa yang telah dilakukan selama pembelajaran sampai selesai. Nah, format ini diberikan juga sebelum observasi. Ketika Bapak Ibu sudah memberikan ini, baru dijadwal kapan pertemuan untuk pelaksanaan observasi itu disepakati dengan Bapak Ibu guru yang mau diobservasi. Jadi jangan kita yang menentukan, disepakati duanya. Setelah itu nanti ada analisanya juga mestinya. Nah, ketersapaian dari pembinaan itu ada peningkatan tidak. Nanti mungkin Bapak Ibu akan membuat istilahnya indikator kinerja. Batasan-batasan apa yang Bapak Ibu nilai, dengan nilai ini nanti akan muncul predikat-predikat. Bapak Ibu setelah mengamati nanti akan muncul nilainya ini seadanya 4. Artinya di indikator 1, 2, 3, 4 nilai maksimal terlaksana 1 indikator berarti nilainya 1 sampai pada terlaksana 4 indikator di 1 kompetensi ini berarti nilainya 4. Nanti bisa terlihat di rekap bawahnya hasilnya bisa kita peroleh hasil untuk laporannya nanti. Oh, ternyata dengan pembinaan, pelaksanaan pembinaan di supervisi akademik menemukan hasil yang sekian. Makanya tadi bilang kalau ada perbandingan 2 atau 3 guru berarti kan ada nilai yang berbeda. Kalau satu kan tidak ada pembandingnya kan repot, Pak. Membuat laporan. Kalau yang diamati hanya 1 nanti tidak ada pembanding, nilai yang 1 baik, sangat baik atau cukup. Walaupun hasilnya nanti mungkin bisa saja sama, baik semua atau sangat baik semua atau cukup semua. Tapi kan kalau ada pembandingnya kan beda. Jadi tidak satu monoton di satu Bapak Ibu guru saja yang Bapak atau Ibu guru yang diamati saja. Ini untuk Pak Sudatarnya, Pak Sudata nanti tetap akan melaksanakan 2 kegiatan di pembinaan supervisi akademik dan bimbingan dan pelatihan.
Kalau bimbingan pelatihan kan sasarannya Bapak Ibu nanti mungkin banyak. Mungkin kira-kira yang ditargetkan Pak Sidarto untuk bimbingan BIMLAT-nya yang berupa BIMTEK itu nanti semua guru atau beberapa guru saja Pak Sidarto? Ini kan Pak, nanti BIMLAB-nya kan workshop Pak. Iya, workshop. Jadi nanti workshop, sehingga ini yang tadi saya maksudkan itu, apakah ada keterkaitan antara supervisi akademik yang saya lakukan di sekolah kami dengan workshop yang akan kami laksanakan. Begitu, artinya karena dulu di OJT 1 saya sudah beberapa wawancara dengan beberapa guru, itu lemahnya di situ Pak. Yang pertama yaitu lemahnya di media pembelajaran berbasis TIK, kemudian yang kedua itu terkaitan dengan penilaian Pak. Jadi penilaian otentik ini, sehingga nanti yang akan saya berikan untuk workshop untuk peningkatan kemampuan guru di dalam membuat media pembelajaran berbasis TIK Pak. Nanti saya menggunakan aplikasi Zucamp. Jadi nanti ini bisa digunakan untuk pertama bisa digunakan untuk bahan ajar, yang kedua bisa untuk menyampaikan materi-materi melalui PowerPoint dan seterusnya. Sehingga ini nanti akan saya berikan untuk workshop. Jadi untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan guru di dalam membuat media pembelajaran berbasis TIK dengan aplikasi Zucamp. Ini nanti yang akan saya berikan. Sehingga tadi yang saya maksudkan tadi antara supervisi akademik dengan BIMTEK yang saya laksanakan itu ada benang merahnya begitu. Apakah itu betul atau masih? Iya, memang harus ada benang merahnya Pak. Tapi sumbernya mungkin beda. Artinya begini, Pak Sidarto sudah bisa menentukan masalah utama itu kan dari OJT 1. Iya, Pak. Dari OJT 1 sudah bisa menentukan masalah utamanya dan sudah bisa menentukan penanganan kepengawasannya tadi sudah disampaikan dengan BIMLAT dengan workshop. Itu dilaksanakan saja. Nah, untuk pembinaan itu langkahnya sendiri beda ketika Bapak Ibu mau memberikan pembinaan pada Bapak Ibu guru, itu nanti kan munculnya spontan pada saat Bapak Ibu mensupervisi. Ketika Bapak Ibu mensupervisi, Bapak Ibu yang mengajar, Bapak Ibu guru mengajar, supervisi, nah muncul permasalahan yang otentik dan real ketika Bapak Ibu mengamati di situ. Nah, itulah nanti yang diperbaiki saat itu juga saat di pasca observasi, diajak diskusi dan ngomong-ngomong, itu nanti akan membuat tindak lanjut. Nah, mungkin salah satu ada benang merahnya juga, jika tindak lanjut itu nyambung dengan usaha yang akan dilakukan oleh Pak Sidarto untuk di kegiatan workshop, itu malah bagus. Atau kalau tidak nyambung pun tidak apa-apa, artinya Pak Sidarto dulu ketika melakukan OJT 1 sudah menemukan masalah utama yang akan ditangani dengan kegiatan BIMLAT-nya adalah workshop. Tapi ketika di supervisi akademik, melakukan pembinaan, muncul permasalahan baru yang berbeda, tidak masalah. Itu nanti akan menjadikan catatan dalam pelaporan tindak lanjut dari permasalahan yang muncul di kegiatan supervisi akademik, dituangkan saja. Nanti mungkin pembinaan lanjutan atau mungkin ada yang kegiatan apa, pendampingan lagi, atau yang lain itu monggo. Tapi kalau ada benang Pak, ini tidak apa-apa. Ya Pak, ini karena kemarin kan sudah disuruh untuk membuat metrik seperti ini ya Pak. Ini kan di sini ada termasuk di dalamnya BIMLEK ini kan ada, sehingga saya terkait dengan supervisi akademik langkah-langkahnya, dan berikutnya untuk workshop juga demikian. Ini ya, karena ada benang merahnya tadi, sehingga nanti ya akan saya laksanakan untuk workshop media itu sesuai dengan masalah utama yang di tempat kami. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sui. Artinya kan nanti kami tadi sudah sampaikan di awal, untuk yang malam ini kita fokus di pembinaan seperti akademik, kemudian yang kedua penilaian kinerja kepala sekolah,
dan penilaian kinerja guru. Analisisnya maksud saya untuk yang kerja guru. Nanti yang pertemuan kedua mungkin saya lihat di schedule-nya rata-rata di setelah pertemuan itu nanti mungkin workshopnya seperti apa langkah-langkahnya, mekanismenya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu nanti berkoordinasi dengan teman sejawat membentuk panitiaan dan seterusnya. Itu nanti kita ulas setelah tanggal 18. Pak Sidarto, rencana untuk schedule-nya ke Dimlatnya kapan, Pak? Ya ini gini Pak, tadi saya sama Pak Kepala Sekolah itu ya mohon maaf karena belum mendapatkan informasi dari Bapak Rahmat, Bapak mentor saya ini. Itu rencana hari Sabtu Pak, sehingga ini berarti kan saya salah begitu. Sabtu besok? Saya Sabtu besok, sehingga kan salah ini saya apa? Tidak apa-apa Pak, Yunsawu. Pak Sidarto, bukan salah. Jadi tidak harus apa namanya, sesuai jadwal. Tidak harus yang saya sampaikan tidak. Ketika Bapak Sidarto sudah membuat schedule Bimlat dulu, ya Bimlat dulu tidak apa-apa Pak. Benar apa? Yang penting diikuti saja di metrik jenengan. Hanya kan saya sepintas melihat di salah satu metrik yang lain ada yang kegiatan Bimlatnya setelah kegiatan PKKS. Tapi seandainya dilaksanakan sebelumnya tidak apa-apa, Pak. PKKS-nya belakang sudah tidak apa-apa. Jadi saya di metrik jenengan dilaksanakan apa adanya. Maksudnya di malam ini seandainya, makanya Pak kalau Pak Sudarto sudah menyampaikan di pelaksanaannya besok Sabtu. Berarti ya Bapak Sudarto sudah harus mempersiapkan kegiatan itu dengan membentuk satu teman sejawatnya disosialisasi, kemudian tolong dibentuk panitia juga pelaksananya. Sudarto seolah sebagai pemateri walaupun memang inisiatifnya dari Pak Sudarto, tapi dilibatkanlah teman-teman itu semuanya. Betul Mbak Sui? Iya Pak. Ya nanti kalau ya saya reschedule ulang dengan Pak Kepala Sekolah begitu. Kalau nanti kan kemarin Pak Sekolah ini Mas Dino Stu iki nanti kalau mungkin ada apa itu acara-acara yang lain gitu kan beliau kan juga karena sibuk sekali gitu Pak. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, kita kan memang melibatkan pihak ketiga, artinya pihak ketiga itu ya Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak yang ada di sekolah Bapak Ibu, kemudian sekolah lain, sekolah magang sudah melibatkan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang lain. Ini mau tidak mau, walaupun metrik sudah dengan buat, tetap harus menghormati ketersediaan waktu dari beliau-beliau. Jadi jangan kaku ya kita, maksud saya ketika mereka Bapak Ibu Kepala Sekolah baik di tempat kita sendiri atau di sekolah magang, ya kita fleksibel saja menyesuaikan. Nanti schedule-nya kita yang mengolah sendiri lah. Iya Pak sih, jadi seperti jangan kaku seperti terus metriknya harus berjalan seperti itu, tidak. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi pihak-pihak ketiga yang memang mereka tidak bisa kita mintai waktu penuh karena mereka punya kegiatan sendiri, ya kita yang mengalah, kita yang menyesuaikan. Oke Pak Sui, jadi artinya nanti schedule lagi, monggo Pak Kepala Sekolah yang penting setuju dan waktunya bisa diluangkan untuk kita. Ini satu yang lain Pak Susilo. Sama Pak, sudah dijawab, sudah disampaikan sama tadi masalahnya tadi. Sudah jelas saya yang supervisi akademik saya sudah jelas sesuai instrumen yang Bapak berikan tadi saya sudah paham Pak, sudah sedikit paham Pak, nyambung. Yang masalah yang lain sesuai dengan teman-teman tadi sudah ditanyakan Pak, tapi ya sudah dijawab Bapak. Ya terima kasih Pak. Sementara ini belum ada masalah yang muncul karena masalahnya seperti teman-teman Pak, idem teman-teman tadi. Makasih Pak. Iya, berarti ya tadi maksud saya kegiatan yang sudah Bapak Ibu rencanakan yang tidak atau belum sesuai dengan schedule di sekolah nanti direvisi lagi. Jadi yang penting di agenda Bapak Ibu nanti tertulis rapi hari ini yang dikerjakan apa, saat tanggal 8
Maret sampai 14 April itu semuanya terdokumentkan dengan rapi. 13 April, Pak. Sampai 13 atau 14, Pak? 13. 13. 14 sudah. Oke, 14 sudah di sana nanti. Oh, Sudah di Solo lagi. ini sampai tanggal 13 nih. 13 April berarti sudah 13. di schedule-nya, yang penting di agendanya semuanya ditulis, di laporannya nanti akan muncul kegiatan-kegiatan apa saja. Karena memang sekali lagi Bapak Ibu, untuk kegiatan OJT 2 pun diharapkan tidak mengganggu pekerjaan Bapak Ibu. 2 jam satu harinya, 2 jam itu kan sebenarnya 2 jam pelajaran, karena hitungan kita memang 2 jam pelajaran 2 kali 40 menit satu harinya untuk kegiatan magang ini. Sisanya itu memang Bapak Ibu untuk kegiatan tugas sehari-hari sebagai guru atau pendidik. Itu apa namanya, idealnya seperti itu. Rencana schedule-nya seperti itu. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu bisa membuat trik tersendiri pelaksanaannya, saya yakin tidak mungkin toh seumumnya Bimlak setengah jam seandainya. Pasti workshop mungkin sehari atau minimal setengah hari seandainya. Nah, itu kan bisa diego sendiri waktu yang diperlukan dengan kondisi yang ada di lapangan. Pak Samsuri, ada masalah? Nggih, sementara sudah jelas. Jadi nanti saya akan melaksanakan supervisi akademik sesuai jadwal. Kemudian untuk IHT, nanti saya rencana IHT, Pak. IHT juga tentang media pembelajaran nanti setelah kegiatan pembinaan atau supervisi akademik. Begitu, Pak. Iya. Artinya memang sudah insya Allah sudah paham dan bisa dilaksanakan dengan baik insya Allah. Hanya nanti amin. Diharapkan tidak ada masalah yang berarti lah. Sementara seperti itu Bapak Ibu, untuk instrumen-instrumen saya kira sudah muncul semua. Nanti Pak, tolong untuk instrumen dikirimi file-filenya ya Pak ya. Yang instrumen apa Pak? Instrumen pada saat pembinaan mungkin pra observasi, kemudian selama observasi dan pelaksanaan supervisi itu loh Pak. Oke. Seperti yang saya share tadi sudah ada. Kemudian untuk yang format yang ini sudah punya belum Pak? Belum punya Pak. Benar, ini contoh ini untuk analisis kinerja. Nah ini sudah punya belum punya Pak. Belum punya semua Pak. Nah, begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti menganalisis penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah. Ini contoh nama guru siapa yang akan dianalisis. Nah, dianalisis ini nanti kira-kira berapa orang? Kalau satu sekolah ada 20 orang, ya 20 juga bagus. Tapi kalau tidak sampai segitu ya tidak apa-apa, diambil berapa saja. Artinya di dimensi tugas utama ini kita ambil dari form PK guru. Ini 1, 2 sampai 14. Berarti 1 kan pedagogik 1 sampai 7, kemudian perbandingan 3, sosial 2, profesional 2. Nah, ini nilainya di pedagogik pertama berapa? Maksimal kan 4, kemudian nanti akan muncul nilainya, predikatnya, semuanya. Ini untuk format ini bisa buat Excel karena memang untuk menentukan predikat lebih mudah di Excel, walaupun nanti pelaporannya di Word. Tapi ini sebagai alat bantu saja. Contoh untuk dimensi 1 adalah guru memformulasikan tujuan pembelajaran RPP sesuai dengan kurikulum silabus memperhatikan karakteristik tadi. Contohnya ini. Nah, di sini nanti kan di PK gurunya kan akan muncul.
Nah. Nah, ini nanti direkap semuanya Bapak Ibu yang dianalisis ini. Ada berapa orang yang akan dianalisis dengan format ini. Nah, nanti akan ditemukan analisa akhirnya. Nah, contohnya nanti akan menjadi contoh analisisnya kan ini sudah kelihatannya sudah Bapak Ibu. Diberikan nggih? Sudah Pak? Nah, ini sudah Pak. Ini hasilnya. Tapi maaf Pak, ini yang kemarin itu terkait dengan penilaian kinerja guru itu di situ kok Pak, mulai dari karakteristik itu Pak. Iya, karakteristik betul Pak. Ya, betul. Sampai 14 Pak terakhir itu kan. Ini 14 nih. Ya. 14 ini maksudnya karakteristik di sini. Ini ada gurunya karakteristik bahasanya di sini. Itu yang PK guru itu loh Pak. Yang PK. Ya, iya Pak, itu. Penilaian kinerja guru Pak. Iya. Oke, nanti saya lihat nih ya saya. Berarti yang ini Pak. Nggih, yang guru mapel 14 Pak, yang guru BK 17 Pak. 17. Yang guru BK 17, yang guru mapel. Artinya kan diambil dari ini. Mengenal karakteristik peserta didik. Ini sampai yang 14 itu menguasai teori dan seterusnya. Nah, ini saya maksudkan ini masuk direkap tadi, direkap. Bahasanya memang kadang-kadang sok beda-beda, tapi maksudnya di nomor 1 itu sama. Nah, ini maksudnya karakteristik peserta didik sini. Memperhatikan karakteristik peserta didik, walaupun ini digambar kalimat. Nah, nanti disesuaikanlah ini. Nah, di indikator 1, 2, sampai 14 ini disamakan dengan yang ada di instrumen sekolah ya Pak? Di sekolah tadi. Intinya sama ya, hanya 14 dan 17 untuk guru BK. Ini saya hanya membuat format rekap, nanti Bapak Ibu kan menyesuaikan sendiri rekapnya. Artinya untuk membantu saja untuk membuat predikat. Kalau langsung dimulai di Word kan malah sulit, hanya menjadi alat bantu mawon. Kalau metriknya jurnal ini sudah punya nggih, sudah dibuat nggih. Ini metriknya seperti yang sudah Bapak Ibu buat. Terus yang ini emang saya buat ya untuk rincian harinya ini kemarin belum sempat Pak semua Pak, teman-teman ini. Yang untuk rincian harinya seperti ini belum teman-teman. Belum. Baru jadwal itu yang kemarin. Ini nanti saya share lah. Nggih. Oh iya Pak. 02 sama tadi Pak. Tapi ini satu file sama dengan ini, satu file dengan ini Pak, satu file dengan ini. Oh iya. Di bawahnya. Yang observasi sama. Jadi nanti disesuaikan sendiri di kegiatan Bapak Ibu lah. Dia harus sama seperti itu, tapi intinya hampir sama dengan itu. Ini kan hanya menjadi referensi saja, contoh-contoh saja. Ini saya lihat sampai tanggal 38 ya. 38 hari itu sampai tanggal 14 ya. Pelaksanaannya padahal sampai hanya tanggal 13 ya. 13 Pak.
Ya. 14 sudah di Solo lagi, balik Solo. Oke, nanti ini saya share untuk referensi, tapi nanti ya diperbaiki sendiri lagi untuk kegiatan-kegiatan yang ada di OJT 2 Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Ngerti lagi? Oke. Oke, saya kira untuk pertemuan kali ini cukup karena waktunya ternyata juga sudah hampir sudah dapat peringatan lagi, nanti tahu-tahu putus lagi. Untuk malam ini saya kira cukup dulu. Nanti sekali lagi, walaupun tidak melalui Zoom, kalau ada beberapa hal yang perlu didiskusikan lewat WA mau tidak apa, atau menghubungi langsung tidak apa-apa Bapak Ibu untuk pelaksanaan kegiatan di OJT 2 itu nanti. Barangkali itu ada yang mau menyampaikan sedikit lagi. Nggih Pak, untuk analisis hasil penilaian guru mohon nanti di share nggih Pak yang Oke, untuk formnya nanti saya share lagi nanti. Dan ini nanti untuk video rekamannya juga kami share lagi biar Bapak Ibu juga kalau mendokumentasikan nanti seandainya mau screenshot dari video nanti juga bisa, tidak harus sekarang dari. Baik Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf atas kekurangan dan bermanfaat. Selamat bertugas menjalankan kegiatan OJT 2 di Diklat Cawas, mudah-mudahan sukses, berhasil, dan tidak ada halangan satu apapun, dan mudah-mudahan juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dijaga kesehatan, Ibu, jangan sampai melupakan walaupun kegiatannya banyak, tapi tetap harus diperhatikan kesehatan itu menjadi unsur utama. Sekali lagi kurang lebihnya maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diambil dokumen Pak, untuk dokumen. Oke, sebentar lagi Bu. Oke, namun